Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Bayu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai salah satu tool yang sering digunakan dalam software engineering, yaitu Docker Virtual Machine. Dan di sini kami ada Irving Masahiro Samin, Kasimirus Daryl Oja, Albert Tanubrata, Antonio Obert Lais, Robert William, Bernardus Ignacio, dan saya sendiri, Joel Wilson Suwanto. Nah, dalam presentasi ini akan ada introduction, background, product knowledge, dan tutorial menggunakan Docker. Sebagai latar belakang, dalam industri software engineering yang terus berkembang, salah satu tantangannya utama adalah deployment aplikasi. Metode deployment tradisional sering menyebabkan inkonsistensi antara environment seperti development, testing, dan production, yang dapat mengurangi efisiensi dan menyebabkan penundaan. Sekarang, Docker hadir sebagai platform containerization yang ringan dan konsisten untuk membangun, membagikan, dan menjalankan aplikasi. Dan dengan Docker, aplikasi berserta dependencies-nya dapat dikemas dalam bentuk Docker images yang kemudian dieksekusi dalam Docker containers sebagai lingkungan terisolasi. Presentasi ini akan menjelaskan secara singkat tentang Docker Engine, Images, Containers, serta memberikan tutorial langkah demi langkah penggunaan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Perkenalkan, saya Kasimirus Daryl Oja dengan NIM 2602059960. Baik, sekarang kita masuk ke product knowledge, yang dimana akan membahas mengenai hal-hal mendasar seputar Docker. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Docker Engine. Docker Engine merupakan inti dari teknologi kontainerisasi yang dimiliki oleh Docker. Docker Engine memungkinkan kita untuk membuat, mengelola, dan menjalankan aplikasi di dalam kontainer dengan cara yang lebih efisien. Nah, dapat lihat di sini ada diagram. Saya akan menjelaskan diagram ini secara satu persatu. Nah, yang pertama ada Docker Client. Docker Client adalah tempat di mana kita bisa berinteraksi dengan Docker menggunakan perintah CLI seperti Docker Run, Docker Build, atau Docker Stop. Nah, lalu ada juga namanya Docker Daemon, yang dimana Docker Daemon menerima perintah dari Docker Client dan bertanggung jawab untuk mengelola gambar atau image, memulai dan menghentikan kontainer, dan berinteraksi dengan layanan lain di Docker. Setelah perintah diteruskan dari kontainer, disinilah SIM masuk. SIM bertanggung jawab untuk memastikan kontainer tetap berjalan meskipun Docker daemon berhenti. Atau, dengan kata lain, SIM membuat kontainer tidak bergantung pada Docker daemon. Lalu, ada juga namanya runC. runC adalah runtime yang berinteraksi langsung dengan si kernel sistem operasi. runC memastikan kontainer berjalan dengan efisien dan konsisten di berbagai environment. Lalu yang terakhir ada running containers, yang dimana dapat dilihat di bagian paling bawah merupakan kontainer yang sedang berjalan dan juga bersifat isolated. Lalu mengapa arsitektur ini penting? Yang pertama, setiap komponen memiliki tugas spesifik sehingga dapat mudah dikelola dan diperbaiki. Lalu dengan adanya penggunaan kontainer dan runC, Docker dapat berjalan lebih efisien dan ringan, serta dapat mendukung berbagai aplikasi baik untuk pengembangan skala kecil hingga skala besar. Lalu bagaimana cara kerja Docker secara umum? Jadi pertama, pengguna dapat mengirim perintah, misalkan Docker run, melalui Docker client. Lalu Docker daemon akan menerima perintah tersebut dan memanggil kontainer untuk menjalankan kontainer. Dan yang terakhir, kontainer menggunakan SIM dan runC untuk memastikan kontainer berjalan di kernel. Perkenalkan, nama saya Albert Tanubrata dengan NIM 2602091961. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang product knowledge, yaitu Docker Image. Nah, Docker Image itu sendiri adalah sebuah file yang terdiri dari beberapa lapisan atau layers yang digunakan untuk menjalankan kode dalam sebuah Docker container. Docker Image ini sendiri berisi sekumpulan instruksi yang digunakan untuk membuat Docker container. Lalu jika kita lihat pada slide ini, terdapat gambar dan Docker Image. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara rinci ya. Ya, jika kita lihat paling bawah sini ada Docker Image ya. Nah, Docker ini kan
terdiri dari beberapa lapisan atau juga kita bisa sebut juga layer. Ada layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4. Nah, setiap layer ini bersifat read only atau hanya dapat dibaca dan berfungsi sebagai basis dari kontainer. Docker image bersifat immutable atau tidak dapat diubah. Artinya semua perubahan dibuat di luar image asli atau di layer terpisahnya. Lalu di atasnya kita bisa lihat thin write table layer. Nah, ketika sebuah kontainer dijalankan dari Docker image, thin write table layer ini dibuat di atas lapisan image-nya. Nah, layer ini bersifat writable, memungkinkan aplikasi dalam kontainer melakukan perubahan. Namun, perubahan hanya berlaku dalam kontainer tersebut, di mana tidak akan mempengaruhi Docker image aslinya. Lalu jika kita lihat lagi ada Docker containers. Container adalah instansi aktif Docker image. Pada gambar ini terdapat 3 kontainer ya. Nah, meskipun mereka berbagi Docker image yang sama, setiap kontainer memiliki thin writable layer masing-masing untuk memisahkan perubahan antar kontainer. Dengan pendekatan ini, Docker dapat menjalankan banyak kontainer dari satu image tanpa saling mengganggu. Nah, kenapa Docker image ini penting? Docker image ini penting yang pertama karena Docker image ini bersifat platform independen, yang artinya kita dapat membuat image di satu mesin dan menjalankan di mana saja selama ada Docker Engine. Yang kedua, Docker image mendukung orkestrasi otomatis dengan alat seperti Kubernetes. Ketiga, Docker image menggunakan layering untuk menyimpan data sehingga menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan efisiensi proses. Nah, bagaimana cara kerja Docker image secara umum? Docker image dibangun menggunakan Docker file, yaitu file teks berisi instruksi untuk membuat image. Nah, setiap instruksi di Docker file ini menghasilkan layer baru pada image dan bersifat read only atau tidak dapat diubah. Nah, setelah image selesai dibuat, image dapat disimpan di Docker Hub atau registrasi private. Nah, Docker image ini adalah blueprint untuk membuat kontainer, sehingga ketika kontainer dijalankan, Docker membuat thin writable layer di atas image untuk memungkinkan modifikasi lokal di kontainer. Perkenalkan, nama saya Irfan Masahiro Samin dengan NIM 26020777635, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai Docker Container. Kontainer di Docker merupakan sebuah executable package yang mencakup semua yang diperlukan untuk menjalankan sebuah aplikasi, dari kode, runtime, system tools, system library, dan settings. Containers and images. Docker Containers adalah sebuah kumpulan proses yang dibuat berdasarkan instruksi yang tersimpan dalam Docker image. Dari satu template Docker image dapat dibuat banyak Docker Container berbeda yang saling terisolasi dan berjalan secara independen dari satu sama lain. Properties di Docker Container bersifat portable karena dapat dijalankan di hampir semua perangkat, lightweight karena menggunakan sistem kernel OS dari kita, dan aman karena setiap kontainer terisolasi secara independen. Perkenalkan, nama saya Berus Nasio dengan NIM 2602063913. Saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk mendownload Docker dan sedikit mengenai GUI dari Docker Desktop. Berikut kita download dari website Docker, docker.com, download Docker untuk desktop. Selanjutnya, sembari menunggu pendownloadan, buka search bar, lalu cari untuk turn Windows features on or off, lalu checklist untuk mendesak professional platform dan Windows subsystem for Linux. Selanjutnya bakal diminta untuk restart atau restart, nanti bakal kita restart. Selanjutnya setelah restart kita buka aja installer dari Dockernya. Setelah instalasi selesai bakal ada tulisan close and lockout di sini, dipencet aja dan PC-nya akan restart. Setelah PC-nya langsung kembali, akan terdapat agreement seperti ini dan kita accept aja. Halaman awal setelah pendownloadan selesai, maka akan disuruh untuk login seperti ini, bisa login saja. Selanjutnya juga akan di seperti ini, bisa di skip saja. Setelah segala penginstalan berjalan baik dan lancar, tidak ada error, maka tampilan dashboard awal dari Docker Desktop akan terlihat seperti berikut. Di sini terdapat list tab-tab yang dapat dilakukan oleh Docker, dan yang akan dibahas adalah Docker Container dan Docker Images. Di sini tampilan awal dari Docker Container, di mana dikarenakan saya belum punya running container, maka terlihat seperti berikut, dan juga di images sama, karena saya mempunyai images yang sudah berjalan, maka akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya saya mencoba memasukkan project untuk dijadikan images dan dijadikan container, dimana di sini sudah dapat terlihat images yang saya miliki, listnya terdapat di sini,
dan detail-detailnya. Seperti di sini terdapat titik berwarna hijau, di mana melambangkan kalau misalnya image ini sedang digunakan untuk menjadi kontainer dengan nama seperti berikut, dan tag atau versionnya ini 1.0 1.0. Kemudian kalau misalnya nanti ada yang baru, tagnya dapat berubah, lalu image ID-nya segini, create tanggal terbentuknya kapan, ukurannya dan actionnya di sini. Kita bisa menjadikan image ini menjadi kontainer seperti berikut. Nah, terus saya juga sudah mencoba untuk merun kontainer. Di sini terdapat list kontainer yang saya miliki, dan dimana di sini statusnya yang satu ini tidak terrun, yang satu lagi masih sedang running dengan nama seperti berikut, kontainer ID-nya, dan image yang dipakai ini image-nya sama yang di sini. Maka dari itu di sini image-nya in use, dan port yang digunakan yang sedang dipakai ini port 3000. Nah, di sini juga ada CPU usage-nya dan digunakannya terakhir kali kapan, dan ini action-nya kalau misalnya mau di-run dan dipakai. Nah, selanjutnya jika portnya ini diklik, maka aplikasi yang atau project yang berjalan di dalam Docker ini berjalan di dalam Docker seperti berikut. Dan kalau misalnya di stop, maka akan stop dan tidak bisa digunakan. Dan kalau misalnya mau dihapus, bisa melalui sini. Yang terakhir, dikarenakan kalau misalnya di exit seperti ini, Docker masih tetap akan berjalan pada background. Yang terlihat di sini masih running. Maka untuk mematikan atau merestart dapat melalui di bawah sini, atau jika ingin kita pause seperti ini, maka terpause. Lalu jika digunakan kembali bisa di resum, atau jika ingin di restart atau di quit dapat melalui tab berikut. Kalau misalnya kita restart, maka akan terstop terlebih dahulu sebentar, lalu menyala kembali. Jika ingin dimatikan secara sempurna, maka dapat menggunakan quit Docker desktop yang ada di sini. Maka Docker desktop akan dimatikan secara sempurna. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, halo semuanya, perkenalan namaku Antonio Barlais dengan NIM 260210986. Aku akan memperagakan atau mendemokan cara nge-pull image dari Docker Hub ya. Nah, Docker Hub itu apa? Docker Hub itu adalah sebuah collection dari banyak image yang dipublish dari developer di seluruh dunia. Nah, ini kan bisa akses di hub.docker.com. Nah, sini kan bisa lihat contohnya ada khusus seperti ini ya, ada TensorFlow, ada PyTorch, dan lain-lain. Jadi kalian bisa seperti anggapannya ngedownload si dependensinya gitu ke Docker registry kalian kayak gitu ya. Nah, sini aku mau cari yang namanya itu Nginx. Nginx itu adalah sebuah web server yang digunakan agar aplikasi kalian itu bisa berkomunikasi via web gitu ya. Nah, di sini udah ada komennya. Di sini ada docker pull Nginx, kalian bisa lihat di sini. Ini kan bisa copy aja. Dan di sini juga ada banyak versi ya, ada 1.27, 26, dan lain kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-pull sambil menspesifikasi versinya itu juga bisa kayak gitu. Ini aku contohnya aja langsung sekarang kalian bisa lihat di image aku nggak ada Nginx. Coba ke CMD. Nah, aku ketik aja docker pull si Nginx. Nah, misalnya kalian mau kasih versi itu gimana caranya? Itu kalian bisa satu misalnya 26 mungkin ya gitu. Nah, ini kan aku mau ambil yang latest, aku biarin aja. Nanti bakal tag-nya latest gitu ya. Nah, ini kita tunggu dulu untuk downloadnya. Nah, kalau udah harusnya ini udah aman. Kita bisa lihat di image kita. Nah, sekarang udah ada si Nginx-nya gitu ya. Nah, dia tag-nya sesuai yang tadi ada latest gitu. Tapi kalau misalnya kalau ada spesifikasi versi, dia ada tulisannya misalnya di sini ada MySQL aku 8.0 gitu. Nah, jadi aku mau coba aja untuk nge-run itu gimana. Tinggal kalian ketik aja misalnya docker run, aku kasih nama misalnya test Nginx. Ini biar attach dan aku kasih portnya itu di 8080. Nah, terus tinggal pakai aja si kalian punya image-nya. Jadi namanya Nginx gitu. Nah, ini si container ID-nya.
Ini kalau misalnya aku docker yes. Nah, ini harusnya yang atas ini, yang Nginx ya. Nah, ini kan bisa buka di sini. Itu berarti kan tinggal ketik aja di web kalian, host, untuk kita. Nah, sini dia udah muncul ya si Nginx-nya gitu. Ini aku coba stop. Nah, ini harusnya dia udah stop ya, begitu. Nah, ini dia jadinya loading kayak gitu ya. Nah, dia can be read gitu. Oke, harusnya sekian demonya. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, perkenalkan teman-teman, aku Robert William dengan NIM 26020915883. Kali ini saya akan memperagakan cara membuat image Docker baru. Gitu. Nah, dari sebelumnya kita kan sudah berhasil menarik image Nginx ini ya. Lalu kita juga sudah berhasil untuk nge-run image ini dari sebuah kontainer. Habis itu bisa dilihat di localhost ini. Gitu. Nah, sekarang yang aku mau coba peragakan apa? Sekarang aku mau coba ubah. Jadi Nginx ini bisa dilihat di sini ya, ada sebuah web server. Web server itu buat apa? Web server itu intinya dipakai biasanya untuk nge-host sebuah website. Ya. Nah, ini adalah website yang bawaannya dari image Nginx-nya yang di hosting sama dia gitu. Nah, sekarang kita mau coba untuk ngubah website ini gitu. Jadi website custom kita. Nah, ini mungkin aku stop dulu ya kontainernya. Nah, untuk website yang bakal kita hosting itu apa? Ini aku ada contoh project ya. Mungkin aku buka di VS Code di sini. Nah, ini ada website HTML simple ya teman-teman ya. Ini isinya cuma title doang sama ada button. Nah, kalau misalnya kita coba run biasa lewat misal VS Code ya, bentukan website-nya begini gitu. Ini bisa diklik, nanti dia keluar hello world gitu. Nah, cuman ini masih di run di device kita gitu, di localhost kita lewat si VS Code ini. Gimana kalau misalnya kita mau run ini dalam sebuah kontainer Docker? Nah, caranya kita bisa pakai Nginx yang ini gitu. Nah, pertama yang harus kita buat adalah sebuah Docker file. Nah, Docker file ini apa? Docker file ini adalah intinya sebuah instruksi yang kita kasih ke Dockernya buat ngebuat sebuah image. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ke website Docker Hub-nya ya, ini kalau kita scroll ke bawah, udah ada contohnya ini. Saya bisa di-copy saja. Nah, mari. Nah, di sini. Jadi, dari yang from ini dulu ya. From ini intinya adalah kita narik base image apa. Maksudnya base image apa? Biasanya sih kita nggak buat image dari scratch ya. Kita pakai template. Template yang kita pakai itu adalah template Nginx ini. Gitu. Habis itu kita kopas project kita. Nah, ini contohnya ya. Ini static HTML directory. Nah, yang kita mau kopas kan index.html ya. Ini sebenarnya kita tinggal ganti aja jadi titik. Gitu. Anggapannya kita kopas semua yang ada di sini ke directory ini. Directory ini ada di mana? Ada di dalam Docker image kita. Habis kita kopas, kita tinggal tambahin aja expose di sini. Nah, expose itu apa? Expose itu kita bakalan ini ya, the port that this container should listen on. Anggapannya kita buka port berapa. Karena Nginx itu di port 80, ya udah kita expose di port 80 gitu. Nah, habis itu kita bisa balik ke terminal kita. Nah, kita tinggal build aja Docker image-nya dari Docker file kita ini. Pakai komen apa? Pakai Docker build. Kalau bingung dia ngapain, kita bisa strip help ya. Ini ada komennya. Nah, cuman gampang ya, kita Docker build, terus strip T. Strip T itu anggapannya, gampangnya ya, itu kayak kita kasih nama ke Docker image kita, misal example web. Gitu. Terus spasi titik. Titik itu intinya Docker file kita ada di mana. Ini kan udah di /web ya. Ya udah, kita titik aja. Nah, habis itu dia bakalan nge-build. Habis di-build, harusnya kalau kita ke Docker Hub kita, Docker desktop kita, di kontainernya harusnya udah ada ya, example web kita yang tadi kita buat. Gitu. Nah, cuman ini belum kita jadiin sebuah kontainer. Jadi kalau kita mau jadiin sebuah kontainer gimana? Tinggal di run lagi aja. Docker run, terus port yang mau kita buka. Ini kita buka 80 di device kita. Maksudnya kita forward aja ya. Di port 80, spasi, terus namanya. Nama image kita tadi, example web. Ya udah ini tinggal di enter aja. Nanti dia bakalan run ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di Docker desktop kita juga bisa kelihatan. Image example webnya udah running ya. Terus kebuka di port 80. Nah, habis itu, ini kan yang lama ya. Ini udah port 80. Kalau misalnya kita buka lagi, enter, nah bisa dilihat ya, di port 80-nya udah ke hosting website kita. Ini kalau diklik juga bisa. Oke ya teman-teman ya. Jadi sekian untuk tutorial Docker kami dari kelompok kami. Terima kasih.